Meskipun kamu belum punya anak, bahkan belum kawin, berdoalah untuk cucumu. Ini fatwa itu aneh. Ya Allah, lindungilah cucuku. Dia apa cik jomblo kok ngomong cucu? Loh, gitu. Loh, kalau Anda berpikir panjang, ono malaikat gimana nih anak doanya? Wong dia masih jomblo, nggak dapat istri kok berdoa ya Allah cucuku, lindungilah cucuku. Terus kata malaikat satunya, dia berpikir panjang. Dia maksudnya menyindir Allah supaya segera dicari, dikasih jodoh, terus punya anak, terus mantu, punya cucu kan gitu kan? Kan gitu kan, Allah juga fal tandur nafsu ma qaddamat liqad kan gitu. Itu ya deh ya. Oke, berikutnya. Jadi nggak usah susah ya Mas, nggak apa-apa. Yang penting Anda nggak gitu, tenang aja. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Mau saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko gitu ya. Jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono cak nun mesti rom paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul tak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul tak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor. Ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjinya aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjan di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan datangnya sama Ustaz di Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wonge. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sedang ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai ngono aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Iki anake ratu Mas. Anake raja tak duding tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Oh ngamuk aku lah gampangane. Terus mari ngono Direktur RCTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita. Tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki ngang neneng lho aku jane ngono. Cuman gak tega aku. Wong muring-muring mosok ndagel kan gitu kan.
Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya, sorry saya terjemahkan. Ini tadi kan kita bicara, saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapapun. Karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nun nih? Kulak mbangge lah bendino. Gitu. Jadi mereka mending gak urusan. Jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling niku. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun. Kayak iso diatur belas itu. Gitu loh. Kan gitu. Nah, ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu, dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Gitu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama aku kadunyan. Kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wakil aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin, ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telatih. Karena saya ditawari tahun 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak, tadi nafsu keduniaan saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kon gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon. Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot toh. Nek kon, kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya, dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya toh. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Lah ngerepoti sih kon niku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah lho. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Gitu loh. Itu ngerepotin lah, nek jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Lah nambah Al-Fatihah 10, kayak anakku dhewe kadang-kadang keder adane. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya? Ya. Jelas ya? Ya. Oke. Kedua. Tentang pertanyaan mental illness, intinya ada mental illness, bunuh diri dan sekarang coba Anda riset aja sekarang. Kemarin di Magelang, di Magelang Negeri Sekudro itu ada anjuran bahwa teman-teman Ma'iyah harus punya tradisi penelitian. Tidak harus seperti arek-arek di kampus, nggak harus seperti calon dokter, tapi Anda punya naluri untuk meneliti, untuk memperdalam sesuatu, untuk mengelaborasi sesuatu, untuk menganalisis sesuatu. Jangan terlalu gampang menuduh, jangan terlalu gampang menuding, tapi Anda analisis, Anda cari data-datanya selengkap mungkin, ya. Nah, ini tadi pertanyaannya kan mental illness, mind illness dan seterusnya. Sambil Anda nyicil, bisa nggak Indonesia ini penyakitnya penyakit pikiran, mikir gak bener, nggak seimbang, gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak masuk akal dalam banyak hal.
Misalnya saya pernah lihat iklan di bandara itu kepala Dirjen Perhubungan ya, itu diperiksa. Kan Dirjen Perhubungan ini kan satu direktorat yang dipercaya untuk memeriksa orang, betul enggak? Tapi dia malah diperiksa. Lah terus gunanya apa saya mempercayai kamu untuk memeriksa, kamu sendiri butuh diperiksa? Bagaimana sih? Masuk saya memberikan barang kepada orang yang masih mungkin maling. Ini kan cara berpikir Samin. Samin suruh jaga rumah, tuan rumahnya pergi, pokoknya siapa aja nggak boleh masuk. Akhirnya tuan rumahnya teko nggak boleh masuk. Loh tadi kan pesannya nggak boleh masuk semua. Gak oleh temenan. Loh, apa sih? Jadi kita tuh banyak sekali tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi penyakit pikiran ya, penyakit mental ya enggak. Ini mungkin melebar ke pertanyaan lain. Kenapa politisi seperti itu? Saya ingatkan ya, di Gontor itu ada pedoman di pesantren Gontor. Berani hidup, tak takut mati. Berani mati, takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja, gitu kan? Nah ini kan terkait sama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya melihat ada dimensi yang kelima. Orang Indonesia tidak takut mati, enggak. Bonek kabeh nek soal mati wani wis. Wong aku ingin pesawat ngwening ini loh rek. Waktu mau ke Padang Bulan tuh nemen itu cuaca buruk, beledak, wes gak karu-karuan ngono iku, dua tak gue ning ngene iki. Tak delok sing kiwa ku ngorok. Wah, aku segala macam donga sing nyapal tak ucapkan. Aku kan orang yang tidak berani kemendel nang Gusti Allah. Sapa ro anjene iki takdir Gusti Allah, aku ngenyang ya Allah, aku cek anakku cek ngene, jamaahku cek gurung dadi, perjuangan masih jauh, saya mohon